Di sini kayak ini mau tarwian mau Idul Fitri tuh perjalanan dari Kolaka. Halo. Di sini ada yang juga supir kali ini, atau dulu nih, ambil ya. Sebenarnya ini saya masuk dan golongan orang besar. Kita tolong sendiri aku. Entah mau mengandung juga supir kan, sehingga tapi sebetulnya orang yang tidak berpuasa karena musafir itu adalah salah satu orang yang bersyukur. Kenapa? Karena dia kan dikasih rukhsah dari anak, dari kasih kalau di keringanan masih tidak ambil. Sholat, lebih tinggi katanya kalau kita ringkas. Iya, jamak kasar. Iya. Tapi ada juga yang tidak menjamak kasar. Kan itu sebetulnya dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh jamak kasar. Sekarang pertanyaan khusus saya. Sekarang pertanyaan khusus saya. Jamak sholat itu kan tidak mesti dibilang harus perjalanan, kan? Dalam keadaan darurat bisa. Bisa. Dulu ada namanya jamak, maksud saya jamak. Menjamak tapi tidak mengkosar. Menggabung ada. Dalam fikih klasik itu ada ketika hujan yang sangat keras sekali, terus menerus dia pergi sholat duhur, kemudian jamak sekaligus asarnya, nanti kan dia bisa pulang setelah itu tidak perlu lagi ke masjid, dengan catatan hujannya masih berlangsung. Bisa. Karena ini saya dapatkan Haris. Iya, kita klasik harus seperti itu. Bulukumba ada jamak sholatnya. Makanya muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang menikah, yang sudah ada bedakna sampai 1 juta, 5 juta itu modelnya. Ini kan masyarakat juga ini. Yeah. Jadi kalau misalnya dia sholat, dia tidak jamak, kasihan ini. Beratnya nanti runtuh. Jadi orang yang seperti ini ada yang memfatwakan boleh baginya untuk dia jamak. Kenapa? Karena ada masyarakat. Masyarakatnya itu tadi. Dia duduk. Pengantin mulai sore dulu kapan sampai malam. Kalau yang mengatakan boleh semacam ini kan gila yang punya semua. Iya, nggak bisa dilakukan hari. Iya, dan sementara dalam keadaan junub lah. Iya, boleh saya tidak mandi wajib atau mandi tapi hanya sekedar mengusap. Nanti dilihat lukanya kalau dia tidak boleh kena air, maka tidak boleh kena air. Jadi tetap harus mandi, disirami air anggota yang tidak sakit, nanti cukup diusap saja. Seperti itu. Jadi karena memang tidak bisa kena air. Tapi kalau tayamum kan misalnya, apa itu? Kalau sholat tayamum kan? Iya, tayamum. Jadi jangan dia cukup tayamum saja. Iya, tayamum karena kan nggak bisa kena ini. Iya, jadi nanti setelah mandi dia tayamum. Kenapa tayamum? Karena kan ada anggota tubuhnya yang tidak kena air. Jadi tayamum ini menyempurnakan mandinya. Sama juga nanti kalau dia berwudu, ada anggota wudunya yang tidak kena air. Jadi wudunya itu disempurnakan dengan tayamum. Cuma ada yang katanya cukup bertayamum saja, gitu. Nggak apa-apa sih. Jadi tayamum. Iya, betul. Ambil mudahnya saja toh. Tempo habis sih. Iya, kalau temboknya ada debunya kan, tempat tidak ada debunya. Ada biasa kan bersihkan. Terus tidak. Jadi syaratnya kan bukan tempo itu orang yang tayamum, di mana debu itu melengket. Nah, jadi kalau sudah dibersihkan, nanti tidak ada debunya. Tapi kapannya itu? Oh iya, masih ada itu. Bisa jadi lihat. Lebih bagus kapan kalau di tanah di tanah kering. Iya kan, tanah kering yang ada unsur debunya. Iya. Jadi kan tidak boleh juga tanah itu yang basah kan? Basah ya. Nanti tidak boleh. Jadi ada unsur debunya di situ. Banyak. Sih saya itu. Yang tadi itu saya. Sudah itu kan? Pelajaran ini.
yang saya tanyakan tadi kan jamak sudah nih. Iya. Taruh dengan iPhone. Taruh dengan Ya, bagus cerita begini. Ngarut Pasalnya banget, di saya perjalanan kemarin. Iya. Itu kan sudah bisa menjamak, bahkan mengkas yang saya sudah bisa nih. Iya. Karena sudah melebihi Melebihi daripada batas jamak. batas perjalanan saya. Dan saya ingin tanya, Bang saya, apakah masih bolehkah saya mengkasar ketika saya sudah sampai di tujuan? Iya. Sebaiknya itu ini nih yang pendapat yang paling afdal itu orang menjamak kasar itu di tengah perjalanan. Ya. Area Masukku mengkasar ini. apa itu? Masukku mengkasar, bukan menjamak. Tidak, mengkasar saja saya. Iya kan menjamak dan kasar Masukku. kan ada jamak, Jadi masukku ini. ada kasar. Biasanya jamak kasar. Masukku, masih bisa kan saya kasar suratku kalau sudah sampai dari tujuan? Tidak, pendapat yang paling afdal itu di perjalanan. Kecuali kalau kita anggap bahwa sampai di sana itu bukan tujuan tak untuk kembali ke sini. Ya. Nah, maka boleh. Bisa Iya, bisa sih. Ada pendapat yang seperti itu. Jadi ketika kita sampai di tempat tujuan itu juga masih kita keadaan musafir. Karena misalnya mungkin tidak sampai 3 hari, 1 hari atau 2 hari, mau lagi kembali di sini. Maka di sana ketika sampai di tempat tujuan tak yang mana kita masih musafir, ya boleh jamak kasar. Misalnya ke Jakarta ki 2 hari jiki, jamak kasar ki meskipun sampai di Jakarta. Itu pendapat kedua. Tapi pendapat yang paling afdal itu di perjalanan. Di perjalanan. Nah itu harus keluar kampung pasti. Keluar dari kampung tak. Iya, keluar di kampung tak kan batasnya minimal 82 kilo. 82 kilo. Anggaplah bantai. Nah, kalau kita keluar bantai kan keluar daerah. Kalau misalnya sampai jarak kota di perbatasan Sudah dapat. nggak sampai. Sudah dapat plannya. Tidak, maksud saya ini kan pertanyaannya tadi kalau keluar daerah. Nah, dilihat dulu keluar daerahnya. Iya. Kalau misalnya bantai keluar daerah ke Jayakonto perbatasan, Enggak, nggak sampai. tapi menjamak tinggi foto. Ya boleh, yang penting sudah dalam perjalanan. Tanyakan saya tadi itu. 82 kilo. Ini tadi jamak kasar. Apakah masih tetap berfungsi itu pasarnya? Jamak kan masih, karena Iya. kita masih musafir. Cuma pasarnya karena kita sudah sampai di tujuan. Yang kedua selesai. Yang ketiga, kalau misalkan ini saya ke Maros, saya kembali lagi ke Bantai, Iya. apakah masih berlaku itu jamak juga? Kalau sampai bikin bantai tidak. Tidak begitu? Tidak. Kalau sudah sampai. Kalau sudah sampai berarti tidak dikatakan musafir. Mungkin Mi. Nah, sekarang ini, kalau 2 tempat domisiliku, Dilihat di mana lebih banyak dia berdomisili. oh gitu. Iya begitu. Di mana Banyak lebih kita banyak melacak. berdomisili. Dan ada Itu orang- biasanya dilihat lagi di mana barang-barangnya paling banyak dia di situ. Oh, lama-lama. Heeh. Lama-lama. Kalau lagi Ustaz, kalau dari Mekah, Madinah ke Mekah. Sudah di tengah malam dia. Madinah ke Mekah, toh? Jauh itu. Artinya di jalan nama tuh nih. Jadi saya sampai ke Mekah, harus itu saya salat afdalnya, salat abad dulu. Salat maghrib dulu atau salat isya di jamak. Tidak, kalau Sampai itu di Mekah baru salat. iya, kalau misalnya di masih maghrib diceritain kita sampai. Enggak. So, Bisa isya nih, lewat isya. berarti enggak, kalau kita sudah niat jamak takhir ya berarti nanti bisa isya dulu baru maghrib. Bisa juga maghrib dengan isya. Bisa jadi bareng kalau dia jamak takhir itu. Bisa nih. Tidak tertib. Bisa ini. Nah, yang dibilang tertib kalau jamak takdim, duhur, asar. Tapi kalau misalnya duhur itu di bawah ke asar, bisa di duhur asar, bisa asar duhur. Jadi yang ada tertib itu pada jamak takdim. Kalau jamak takhir bisa dibalik. Dan itu pada jamak takdim, pada jamak takhir itu tidak mesti mualat. Mualat itu maksudnya sebentar pada salat asar. Nah, berbeda dengan jamak takdim. Jadi setelah dia duhur, langsung ke asar. Harus dia mualat. Harus langsung. Harus diambil salat yang kedua. Jamak takhir? Kalau jamak takhir tidak
tidak mesti tartib dan tidak mesti mualat. Mualat itu serah-serah sama dulu deh. Oh bisa gitu? Oh bisa begitu? Bisa begitu. Maksudnya kan Di dalam kitab seperti itu penjelasannya. sebentar dulu semua emang ini. Tapi bisa dulu. Maksudnya bagaimana ya? Iya cocok nih, maksudnya kan begini. Kita jamaah takhir. Sana saya jamaah takhir. Iya takhir. Saya tiba di sana. Cocok nih. Ya. Boleh ambil maghrib dulu, baru isya. Boleh isya dulu, baru maghrib. Tunggu. Masuk ke maghrib dulu sebentar bisa. Iya boleh, itu boleh. Boleh, karena tidak disyaratkan mualat. Mualat itu artinya berkelanjutan. Sudah maghrib, isya. Ya, gitu. Sudah isya, maghrib. Itu yang kali balik kau. hanya tapi sunnah untuk menyegerakannya, karena itu sesuatu yang baik. Ulama begitu. Tapi